Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja, bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan belajar unit kompetensi merancang strategi pembelajaran dengan kode unit N.78SPS02.015.1. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten dalam hal mengkonfirmasi tujuan dengan sasaran, menganalisis, dan mengembangkan strategi pembelajaran secara optimal. Mengapa merancang strategi pembelajaran penting untuk dilakukan? Bayangkan, Anda akan melaksanakan pelatihan untuk karyawan di sebuah perusahaan manufaktur. Tanpa perencanaan yang baik dan benar, pelatihan tidak akan berjalan efektif dan efisien, serta tujuan pelatihan tidak akan tercapai sesuai kebutuhan perusahaan. Pelatihan akan menjadi sebuah kegiatan yang membosankan, yang hanya akan menghabiskan waktu, pikiran, serta hal-hal penting lainnya di sela-sela pekerjaan yang padat, tanpa menghasilkan output dan outcome yang diharapkan perusahaan. Lantas bagaimana cara untuk merancang strategi pembelajaran? Tahap awal yang dapat Anda lakukan adalah mengkonfirmasi tujuan dan sasaran pembelajaran kepada pihak pemohon, yaitu mengidentifikasi karakteristik calon peserta latih sebelum pelatihan dimulai, serta mengetahui, memahami, dan mempelajari gap kompetensi yang harus dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi peserta latih dan organisasi. Tahap kedua yang dapat Anda lakukan adalah menganalisis opsi-opsi untuk strategi pembelajaran, seperti pemilihan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi, ketersediaan anggaran, serta metode pembelajaran yang akan digunakan, agar semua berjalan efektif dan efisien. Tahap terakhir adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Judul setiap pokok bahasan yang akan disampaikan harus diselaraskan dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun dan disepakati bersama, dilakukan dokumentasi serta kaji ulang, sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukan. Demikian pentingnya harus merancang strategi pembelajaran sebelum pelatihan dimulai, agar pelatihan yang akan dilaksanakan berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan peserta latih dan organisasi. Sobat Kompeten, merancang strategi pembelajaran dimulai dengan melakukan konfirmasi tujuan dan sasaran pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti berikut ini. Yang pertama, Anda perlu mengidentifikasi karakteristik target peserta pelatihan. Identifikasi ini dapat dilakukan untuk memperoleh informasi latar belakang peserta pelatihan terkait tingkat pendidikan dan pengalaman, tujuan dan motivasi, diversitas budaya dan linguistik, gaya pembelajaran, keterlibatan dan interaksi, tingkat kemampuan teknologi, dan kondisi fisik dan mental. Setelah mendapatkan data dan informasi terkait peserta, langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan pelatihan peserta dan organisasi. Menentukan kebutuhan pelatihan harus dilakukan berdasarkan penyesuaian materi pelatihan, penyusunan metode pembelajaran, penyesuaian tingkat kesulitan, evaluasi berkala, umpan balik peserta, penerapan praktis, sumber daya pendukung, dan fleksibilitas. Kemudian, dari hal-hal tersebut di atas, buatlah definisi dan tujuan, serta sasaran sebuah strategi pembelajaran. Setelah Anda mengkonfirmasi tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menganalisis opsi untuk strategi pembelajaran. Analisis opsi untuk strategi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis standar kompetensi kerja, kerangka kualifikasi, dan pagu standar untuk memenuhi kebutuhan target peserta dan sasaran pembelajaran. Poin penting dalam hal ini adalah standar kompetensi dan kualifikasi. Standar kompetensi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai
kumpulan kriteria atau kemampuan yang ideal pada suatu jabatan pekerjaan atau profesi. Sedangkan kualifikasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai kualitas atau karakteristik khusus yang dimiliki seseorang, biasanya berbentuk sertifikat, gelar, atau pengalaman kerja. Kemudian yang kedua, lakukan analisis terhadap persyaratan tambahan dan dokumen organisasi yang mendukung. Ketiga, analisis konteks pembelajaran dan penyampaian pelatihan untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Keempat, Anda perlu mendapatkan konfirmasi dari pihak relevan untuk memberikan masukan dalam pengembangan strategi pembelajaran. Kelima, hal yang perlu dilakukan adalah menerapkan ke dalam proses pembelajaran. Dalam hal strategi pembelajaran, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran aktif, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran reflektif, pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis game, dan pembelajaran visual. Selain itu, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat Anda gunakan, yaitu ceramah, diskusi kelompok, pemecahan masalah, demonstrasi, simulasi, tanya jawab, dan yang lainnya. Untuk menggunakan metode yang tepat, Anda juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan pembelajaran, waktu, peralatan, sumber belajar, bahan ajar, jumlah peserta, dan kemampuan instruktur serta peserta pelatihan. Setelah Anda menganalisis opsi untuk strategi pembelajaran, langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, cocokkan judul setiap konten atau bagian pelatihan dengan tujuan pelatihan. Setiap bagian pelatihan harus benar, dapat mudah dilihat, menarik, sederhana, bermanfaat, masuk akal, dan terstruktur dengan baik. Hitung atau berikan estimasi waktu total pembelajaran. Tetapkan strategi pembelajaran dan sasaran umum ataupun sasaran khusus dari setiap bagian pelatihan. Poin pentingnya dari hal ini adalah tujuan umum, membentuk dasar untuk tujuan khusus dalam suatu kurikulum. Lakukan dokumentasi atas pilihan dan strategi pembelajaran yang digunakan. Bentuk dokumentasi strategi pembelajaran seperti 1. Materi pembelajaran 2. Metode pembelajaran 3. Alat peraga 4. Media pembelajaran 5. Evaluasi pembelajaran. Lakukan evaluasi untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih optimal. Evaluasi dalam mengembangkan strategi pembelajaran adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas suatu strategi pembelajaran yang telah diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana strategi tersebut mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan strategi, serta memperoleh umpan balik untuk perbaikan di masa depan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tes, angket, observasi, dan wawancara yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Sekian video penjelasan tentang merancang strategi pembelajaran. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi atau bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.